Hari ini kami siaran di 6 platform berbeda, baik di vKontakte, di YouTube, di Sumber Daya Solar Group, dan di Sumber Daya Project Investasi kami. Jadi Anda bisa menonton dimanapun yang nyaman bagi Anda, di tempat Anda menonton, di platform ini, berikan like, dan juga bagikan siaran ini dengan teman-teman Anda, keluarga, dan sahabat-sahabat, agar semakin banyak orang bisa mengenal berita terbaru kami hari ini, dan agar lebih banyak orang dapat berpartisipasi aktif dalam berbagai proyek investasi yang sangat penting yang sedang kami jalankan bersama-sama dengan Anda. Jadi sekarang saya sedang memeriksa siaran. Hari ini kami melakukan semuanya sendiri dari komputer saya, jadi saya harap semuanya berjalan lancar, semuanya baik-baik saja. Oleh karena itu, dengan sangat mendesak dan penuh harapan, kami membutuhkan umpan balik serta masukan yang berharga dan konstruktif dari Anda. Baiklah, mari kita mulai. Nama saya Pavel Filipov. Di samping saya ada Sergei Semyonov dan Fyodor Konstantinov. Hari ini kita akan membahas apa yang terjadi di Solar Group, apa yang terjadi dengan proyek investasi yang kami promosikan. Pertama-tama tentu saja hari ini kita akan membahas tentang Zeppelin generasi baru karena dalam beberapa minggu ke depan proyek ini akan diluncurkan. Dan mungkin ada yang berpikir bagaimana dengan peluncuran. Sepertinya kalian sudah lama mengerjakannya, kami sudah melihat dan mendengar tentang ini, bahkan ada yang sudah berinvestasi. Saat ini kami berada di tahap pra-peluncuran, di mana kami menyelesaikan persiapan untuk proyek ini yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun. Namun bagian akhir dari persiapan ini memerlukan investasi secara langsung, jadi dalam rangka menyelesaikan persiapan, sebagian investasi untuk proyek ini sudah berhasil kami kumpulkan. Bisa dibilang begitu karena hari ini penghitung kami harus mencapai 2,5 juta dolar. Itulah jumlah yang diumumkan sebagai target dalam tahap pra-peluncuran. Terima kasih banyak kepada semua yang telah mendukung proyek ini dengan sangat aktif dan luar biasa. Lebih detail tentang hasil keuangan ini akan dibagikan oleh Sergei Semyonov dengan penuh semangat dan antusiasme hari ini. Sergei, saya serahkan kepadamu, tolonglah katakanlah apa yang bisa kita banggakan hingga hari ini. Waktu hari banyak apa ini webinar kita terbagi dua. Satu bagian membahas aspek keuangan saat saya menjelaskan apa yang kami rencanakan, pencapaian kami, dan apa yang kami rencanakan segera setelah ini adalah bagian standar saya. Selain itu, bagian kedua membahas implementasi teknis proyek. Oleh karena itu, apa yang telah kami lakukan, seperti apa sebenarnya perusahaan ini hari ini, kontrak apa yang telah ditandatangani, siapa saja timnya, pengembangan apa yang telah dilakukan, eksperimen apa yang telah dilakukan, dan apa yang kami rencanakan untuk dilakukan dan akan kami lakukan dalam setahun ke depan. Jadi ada dua bagian seperti itu. Saya akan mulai dari bagian saya, jawaban atas pertanyaan. Oh iya, nama Kia Kons jawab atas pertanyaan. Baiklah, saya akan mulai dari bagian saya, karena saya bertanggung jawab atas investasi. Bagian ini biasanya tidak terlalu menarik, tetapi bagi saya ini adalah bagian yang tak terpisahkan. Jadi mari saya ingatkan sedikit bagaimana semuanya dimulai. Sekitar 3 tahun yang lalu, kami mulai mengembangkan tema Zeppelin. Ya, ada berbagai tim, kami bisa dibilang semakin mendalami topik ini. Kemudian di musim panas, kami lebih aktif terlibat, dan pada tanggal 27 Juli 2024, saya memutuskan untuk membuat grup di Telegram, di mana saya mengumpulkan teman-teman, rekan-rekan, dan orang-orang yang sevisi, dan saya hanya mengumumkan, mari kita lihat, mari kita kumpulkan 100 orang pertama, dan mulai bergerak perlahan dengan hati-hati dan berhati-hati. Saya sudah mengumumkannya secara publik. Jadi tepatnya dalam 2 minggu kami memutuskan untuk mengadakan presentasi pertama, di mana kami mengumumkan bahwa kami sedang mempersiapkan proyek ini. Saya sangat merasa konferensi ini benar-benar telah menjadi konferensi yang sangat besar, meskipun kami awalnya hanya ingin memberikan pengumuman kecil secara online, namun demikian. Namun pada akhirnya para pengembang, mitra potensial, mitra dalam pembuatan produk, sejumlah besar investor, orang-orang baru, dan orang-orang kami yang saat ini hadir. Jadi ini pada dasarnya kami menganggap bahwa ini adalah semacam awal sekitar tanggal 8 Agustus ketika kami mengatakan bahwa
kami semua mulai mempersiapkan peluncuran proyek. Ya, jadi apa yang kita miliki? Nah, ini telah diumumkan sejak awal bahwa kami sebenarnya menetapkan tujuan utama di tahap pra-peluncuran, nah, yaitu $2,5 juta. Ini adalah proyek yang benar-benar baru, dari nol, kami tidak merencanakan tenggat waktu secara khusus. Sebenarnya hari ini kebetulan kami merencanakan webinar ini beberapa hari sebelumnya, dan jumlah yang terkumpul baru saja kami dapatkan tepatnya beberapa jam yang lalu. Sebenarnya ini sangat penting, dan webinar kami tentang fakta bahwa kami pada dasarnya menyelesaikan tahap pra-peluncuran. Hari ini kami secara resmi mengumumkan bahwa kami, yaitu memulai proyek ini, semuanya tanggalnya ditetapkan pada tanggal 4, dan saat ini terkait dengan dana yang kami miliki, jadi ya sebenarnya dengan kata lain, ya uang yang masuk ke perusahaan adalah persis $2,5 juta, dan ini memerlukan waktu sekitar 6 bulan, jika dihitung sejak 8 Agustus, sedikit lebih atau kurang. Dalam cicilan ini tercermin sebagai sekitar $14 juta, kira-kira jumlah yang telah kami jual dalam cicilan, dengan sekitar 10% dari jumlah ini sudah dibatalkan. Ini adalah praktik standar untuk cicilan. Jadi ini hasil yang telah kami ciptakan bersama dengan Anda, bersama komunitas Solar Group. Bagi kami ini adalah konfirmasi yang luar biasa bahwa semuanya berjalan dengan baik, dan kami menuju ke arah yang benar. Jika berbicara tentang jumlah investor, saat ini tepat sebelum peluncuran saya melihat ada 492 investor yang sebenarnya terlibat dalam proyek ini selama 6 bulan pertama, bisa dibilang kerja kami. Sekali lagi saya ingin menarik perhatian Anda pada hal ini. Bayangkanlah bahwa pada tahap yang sangat penting dan krusial itu, selain dari konferensi yang sama dan gambar-gambar visualisasi kami yang sangat jelas dan terperinci tentang kemana kami akan pergi, ada tim yang mengatakan bahwa kami akan menangani ini dengan penuh keyakinan. Ada juga yang melihat apa yang kami lakukan, bagaimana kami bekerja selama hampir 8 tahun bahkan lebih, dan antusiasme. Jadi orang-orang yang sekarang bergabung dengan kami, mereka dalam arti sebenarnya datang dengan kata-kata yang sangat jujur di waktu yang sangat berisiko. Kami telah mengatakan bahwa untuk orang-orang seperti ini, kami memiliki syarat masuk yang sangat terbaik, dan ini akan berlangsung hanya 2 minggu lagi hingga tanggal 4 hingga 4 Maret. Tahap berikutnya, tahap pertama, kami mengubah syaratnya menjadi 2 kali lipat, yaitu kami mengurangi diskon menjadi setengahnya. Tapi dengan kata lain, Sergey, mari kita bicarakan, karena hari ini kita sudah membahas topik ini, tidak semua orang benar-benar memahami apa artinya. Penting untuk menjelaskan. Ini tentang diskon rata-rata. Diskon rata-rata kita adalah 1.000 pada tahap hari ini, dan akan menjadi rata-rata 500. Ya, dan ini tentang fakta bahwa untuk setiap paket ada diskon yang berbeda, tetapi secara rata-rata semuanya akan berubah menjadi setengahnya. Jadi Anda sekarang akan melihat ketika Fyodor menjelaskan tentang apa yang sebenarnya perusahaan ini wakili saat ini, itulah perubahan keadaan yang memungkinkan kami untuk menjual hal yang sama, tetapi dengan harga yang lebih tinggi. Jadi sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi? Dengan tujuan apa kita memulai tahap pertama, dan bagaimana kita akan melanjutkan dengan lebih rinci. Pertama-tama kita beralih ke tahap kedua, ini adalah tahap pertama, peluncuran dimulai. Tujuan pertama juga akan menjadi 2,5 juta hingga 5 juta dolar, karena saya pikir pra-peluncuran, tetapi jumlahnya masih akan meningkat. Tujuan tahap pertama adalah 2,5 hingga 5 juta dolar. Selanjutnya kami berencana untuk mengubahnya setiap 2-3 tahap dalam setahun, yaitu sekitar 4-6 bulan per tahap. Ini akan seperti yang kami katakan terkait dengan jumlah, tenggat waktu, dan apa yang kami rencanakan untuk dilakukan, dan kami akan menulis lebih detail tentang hal ini. Ya, namun tahap-tahapnya tetap akan fleksibel, kami tetap mempertahankan agar Anda tidak merasa kecewa. Jadi kami langsung mengatakan bahwa kami menetapkan rentang waktu dan jumlah yang telah dilakukan, dan kami akan mengombinasikannya, bergerak sesuai dengan itu. Nah, ini adalah saya juga ingin mengatakan bahwa kami sedang mengembangkan proyek ini dengan lebih mendalam,
Sertanya pada dasarnya tugas dari tahap pra-peluncuran adalah mengumpulkan tim, menulis rencana pelaksanaan, dan sebagainya. Selain itu, juga membuat beberapa materi pemasaran. Ya, dan untuk mereka yang sekarang bersama kami secara langsung, kami memutuskan untuk melakukan semacam pemutaran perdana yang tidak resmi dari proyek utama kami. Kami sedang membuat serangkaian video berkualitas, mendalam, yang menggambarkan makna, menciptakan gambaran tentang apa yang kami lakukan, kemana kami pergi, dan mengapa Nomadiak Salawan Parking segera dipindahkan ke sana dengan suara tertentu yang khas dan menarik. Sekarang kami ingin menunjukkan kepada Anda sebuah video yang hampir siap. Setelah itu, Fyodor akan menjelaskan sedikit lebih jelas dan rinci tentang bagian teknis dari gambaran yang kami tuju. Mari kita lihat proses yang akan dilakukan. Ya, sebelum kita memutar video, saya ingin mengajukan pertanyaan klarifikasi tentang apa yang kamu katakan mengenai perubahan tahap. Jadi untuk tenggat waktu tetap sama seperti sebelumnya, 3-5 tahun untuk seluruh proyek, akan ada beberapa tahap dalam sebulan dan dalam setahun. Pertanyaan apa yang mempengaruhi perubahan tahap itu? Faktor-faktor apa saja gitu? Apakah itu berdasarkan hari atau bahkan beberapa hari? Saya sudah bilang, ini adalah tenggat waktu, ini adalah jumlah investasi, dan apa yang kami rencanakan untuk dilakukan dalam tenggat waktu dan jumlah ini. Kamu tahu, Pasha, ada satu hal penting yang ingin saya sampaikan. Pada tahap pertama, kami akan menciptakan sistem hukum yang lebih komprehensif dan sedikit berbeda, dengan lebih banyak partisipasi asing yang beragam, dan lebih banyak partisipasi, karena pra-peluncuran telah menunjukkan kepada kami bahwa ada mitra besar yang ingin berperan sebagai klien yang penting dan berpengaruh, dan investor untuk Aeronova. Mereka membutuhkan semacam model masuk. Tentang ini Fyodor sudah beberapa kali berbicara di webinar bahwa mungkin crowdfunding di sini akan lebih singkat. Saat ini mulai terlihat, tetapi kita juga harus siap untuk itu. Seperti yang Anda ketahui dengan jelas dan tentu saja. Anda hanya perlu tahu bahwa secara hukum dengan peraturan yang ada, kami akan menjadi perusahaan internasional. Ini adalah poin penting. Untuk menjalankan kegiatan di seluruh dunia, apakah mungkin bahwa perusahaan utama dan utama tidak terdaftar di Rusia sebenarnya? Ya, tapi semuanya pasti akan tetap ada, jadi semuanya akan seperti yang kami katakan. Jadi ini dilakukan untuk apa ini dilakukan? Agar kita bisa mendapatkan lisensi. Ya, agar kami bisa diwakili di negara lain, agar kami memiliki akses ke dana besar dari luar negeri, agar kami bisa melaksanakan proyek di sana, berpartisipasi dalam berbagai program, mendapatkan lisensi, dan sebagainya, dan lain-lain. Itu sudah akan terjadi pada tahun 2025, struktur ini akan ada, dan kamu juga mengatakan bahwa crowdfunding mungkin akan lebih singkat, jadi apakah ada tawaran untuk sejumlah besar investor yang sekarang tertarik? Ya, kami akan melakukannya nanti. Dipahami, untuk berbicara dengan yang besar, kamu tidak bisa. Saat kamu masih kecil, berbicara dengan orang besar, kamu tumbuh dewasa, berbicara dengan orang lebih besar, kamu tumbuh lagi, berbicara, tetapi minat dari pemain yang lebih serius, struktur yang saat ini belum bisa kami jangkau, kami belum sepenuhnya siap, kami belum berpartisipasi, tetapi kemungkinan besar hasilnya akan seperti itu. Bisakah kita sekarang menjamin kepada orang-orang bahwa jika investor besar masuk dan jika orang-orang tidak ingin, Mereka akan tetap berada di perusahaan, bukan berarti yang besar. dia datang dan membeli semuanya yang ada? Enggak, itu tidak bisa. Jelas bahwa itu tidak bisa. Ini tentang kebebasan. Ya, sisa dana yang tersisa. Jadi ini adalah pembiayaan dana tambahan yang diperlukan untuk melengkapi. Oke, jadi sepertinya semua tentang keuangan sudah dibahas dari saya. Saya ingin menambahkan bahwa kamu bilang 6 bulan. Sebenarnya sekitar 5 bulan, karena ini sekitar pertengahan Agustus. Sekarang kita sudah di pertengahan Februari, jadi kira-kira sekitar 5 bulan, yakni dalam 5 bulan ada sekitar 5.000 investor, yakni rata-rata 1.000 orang bergabung per bulan. Tetapi ini merupakan kecepatan yang sangat baik untuk sebuah proyek yang baru, boleh dibilang begitu. Ya, memang banyak yang membandingkan dengan proyek besar kita saat ini yang sudah berusia 7 tahun, yang mana sudah ada satu perusahaan besar yang dibangun, sedang diluncurkan, ya beda-beda hal, tapi menurut saya ini sangat keren. Ya, hasilnya sangat bagus, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah mendukung proyek ini. Saya yakin bahwa segera setelah perangkat pertama lepas landas, Fyodor saya kira akan membicarakannya, tapi saya pikir laju pertumbuhannya akan sangat berbeda jika sekarang orang-orang sudah sangat tertarik.
Oke, saya akan memutar video sebentar. Tolong beritahu saya jika semuanya terlihat dan terdengar jelas. Jadi mari kita lihat videonya sejenak. Jadi kita sudah menonton videonya, semoga kalian suka. Sergei, kamu bilang video ini masih akan disempurnakan. Ya, dalam hal apa? Ya, video ini akan ada suaranya dalam berbagai bahasa dengan emosi tentu saja. Selanjutnya akan ada serangkaian video berkualitas tinggi yang telah diperbaiki dengan jawaban atas pertanyaan teknis yang sangat utama sekali, yang menurut kalian harus menciptakan gambaran yang tepat tentang kemana kita pergi, dengan kualitas apa kita melangkah. Nah, selanjutnya pertanyaan, ketika kalian menulis di chat, bagaimana pendapat kalian tentang video ini? Kami sangat penasaran, karena ini adalah percobaan pertama. Kami suka, semoga kalian juga suka. Berikan like pada siaran yang sedang kalian tonton ini. Saya yakin kalian suka videonya. Segera video ini akan tersedia di internet. Kalian bisa menggunakannya juga untuk menunjukkan kepada orang lain, untuk menyampaikan informasi tentang proyek ini. Jadi Fyodor, pertanyaan selanjutnya akan ditujukan kepadamu. Kita baru saja membahas hasil keuangan, dan sekarang saya ingin mengajukan pertanyaan yang sering saya tanyakan di semua siaran. Apa yang telah dilakukan? Ceritakan bagaimana pra-peluncuran kita hampir selesai. Sebenarnya apa yang kita miliki hari ini? Ya, dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Selamat datang kembali semuanya. Sebenarnya kami memiliki 750 meter persegi ruang kantor yang dilengkapi, di mana kami memiliki 35 karyawan dengan kualifikasi teknik dan teknis yang bekerja pada proyek ini. Semua dari mereka memiliki tempat yang dilengkapi, ada stasiun komputer, stasiun server, dan laboratorium. Tiga puluh lima orang di pusat teknik sudah bekerja, dan jumlah staf yang sebenarnya akan semakin diperkuat. 35 di pusat teknik, 45 secara keseluruhan bekerja pada proyek ini. Saat ini sekarang akan ada lebih banyak tambahan insinyur, perancang, dan perhitungan. Jadi sebenarnya masih ada sekitar 600 meter persegi ruang produksi, dan juga itu adalah area yang kalian bisa lihat dari video episode 3 yang sepertinya tentang helikopter, tentang Ruslan. Area yang Ruslan bawa kepada kami adalah tempat di mana timnya berada, ada insinyur teknologi, operator mesin, dan juga perancang. Semua orang di sana memiliki latar belakang pendidikan, penerbangan, dan pengalaman di bidang penerbangan. Area ini dalam proyek bersifat sementara. Bagus bahwa kita memilikinya, dan saat ini kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pembangunan, sewa, dan sebagainya.
Kini kami sudah memiliki ruang dengan peralatan yang lebih lengkap dan modern. Kami juga sudah membeli lebih banyak peralatan tambahan berkat investasi yang masuk tepat waktu dengan baik dan efisien. Kami telah membeli mesin pemotong, mesin bubut, dan mesin bubut freezer dengan tambahan sumbu kelima yang canggih. Dan sekarang semuanya sudah dibayar penuh dan sedang dalam perjalanan ke kami di Rusia dengan fitur tambahan apalagi yang sebenarnya telah dilakukan. Sebenarnya nama inilah Aeronova, 35 orang, kantor yang besar dan dilengkapi dengan baik, laboratorium dan 900 meter persegi ruang produksi. Ditambah mitra-mitra yang sudah kami ajak bekerja sama dan menjalin hubungan. Dan ini bukan lagi Aeronova, ini sudah menjadi kerjasama. Siapa kita kerjasama cara menghubungi? Ya, kerjasama seperti yang dikatakan Sergei, kami bahkan tampil di mini konferensi yang seharusnya tidak ada. Pada 8 Agustus ada perwakilan dari Institut Penerbangan Moskow, dari Biro Desain Mahasiswa yang berpengalaman. Saat ini tim ini sedang sibuk. Ini adalah mitra kami, mereka sedang merancang gondola untuk dirigible Nova 2 yang memiliki volume 2000 meter kubik. Kami di Project Sketsa. Secara umum, semua terhubung, berfungsi, mereka mengirim desain pertama dari gondola ini, jadi bagaimana berjalan. Bukan berarti kami hanya bilang, Honda, ayo buat ini, loh. Mereka benar-benar melakukannya. Tentu saja kami telah mengerjakan semua tampilan eksternal, menghitung semua ringkasan berat massa, semua energi dari dirigible telah dihitung, bahkan dinamika, aerodinamika, semuanya sudah dihitung. Jadilah kami memiliki banyak data awal dan kami telah menyerahkannya ke KBS MAI. Dan bersama mereka kami menyusun spesifikasi teknis untuk pengembangan. Dan baru-baru ini selama proyek Sketsa, mereka sudah menunjukkan desain pertama kepada kami. Kami belum mempublikasikannya. Nah, mungkin hari ini kami akan mengirimkannya di grup chat jika ada sejumlah like di suatu tempat. Di sana kami membuat adegan 3D yang lucu, bisa memutar gondola sepenuhnya, masuk ke dalamnya, melihat dari dalam dan luar. Tentu saja Nakamichi sebagai salah satu perwakilan dari Institut Penerbangan Moskow mengatakan, jadi ini sudah digambar oleh Krasotulkin, tapi bagaimana kita akan melakukannya. Dan secara umum setelah pekerjaan Krasotulkin, kami telah membuat banyak koreksi. Jadi secara keseluruhan, maket ini bisa dibagikan. Tapi jika Pasha menetapkan syarat, saya berpikir, ya, di mana kita bisa mengumpulkan like. Teman-teman, ayo, sekarang juga saya akan lihat, berarti di grup kita tentang dirigible generasi baru, ya, di V-Kontakte, mari kita coba kumpulkan setidaknya sebanyak mungkin 100 like. Transmisi yang sedang berlangsung di dinding, sekarang akan ada kebingungan lagi, di mana kita mengumpulkan like untuk transmisi di dinding. Ya, tentang siaran Sergei Shevchenko, kamu pasti sedang menonton siaran, tolong sebarkan ya di grup chat dengan tautan ini, seperti yang kita lakukan di webinar terakhir, dan memang kita akan mengirimkan informasi di chat tentang dirigible. Ngomong-ngomong, chat kita disebut chat pre-start, kita perlu menggantinya menjadi chat project. Ya, chat untuk chat project. Ngomong-ngomong, saya memang perlu berpikir lagi. Sepertinya ada cerita di sana. Cerita bahwa sebenarnya jadi ini tentang dirigible Nova 2. Apakah ini dianggap sebagai Aeronova sekarang? Ya, Aeronova sekarang adalah pengembangan. Kami telah meluncurkan dan sudah sepenuhnya mengembangkan dari sudut pandang desain dirigible Nova Soros 1 yang memiliki volume 130 meter kubik. Sekarang ini kita berada di fase yang sangat aktif dan sudah memasuki fase akhir dari proses produksi. Semua komponen yang bisa dibeli dari pasar sudah dibeli dengan cermat. Semua elemen yang perlu dirancang dengan teliti sudah dirancang. Semua elemen yang telah dirancang dengan baik akan segera diproduksi. Dan sebelumnya saya sudah bilang bahwa kami akan meluncurkannya, mengangkatnya ke udara pada akhir Februari, sayangnya. Jadwalnya bergeser ke kanan, tapi tidak lama, pasti pada pertengahan Maret kami harus sudah bisa terbang. Kami berharap di awal Maret kami akan berusaha dengan penuh semangat
Mari kita berhenti. Kami telah mengumumkan 4 pesawat terbang, 4 dirigible. Dalam proyek ini dibuat berbeda ukuran. Jadi, yang pertama, ini adalah dirigible 17 meter drone yang akan diangkat ke langit pada bulan Maret kan? Ya, seperti yang telah disebutkan sebelumnya pada akhir Februari, tapi sekarang ya di bulan Maret. Keren, maksudnya saya terkejut ketika proyek ini dimulai, saya pribadi tidak berpikir bahwa pra-start proyek kami akan berakhir dengan pesawat pertama kami sudah terbang ke langit, dan itu sepenuhnya tanpa pilot, sepenuhnya dalam pengembangan Aeronova. Dan ini seperti yang dikatakan Fyodor, memang merupakan semacam hasil, karena area tim produksi semua ini untuk apa? Untuk membuat pesawat udara terbang. Sebenarnya apa yang disebut Sergei sebagai pra-start, apakah akan terkumpul, apakah uangnya akan terkumpul, apakah proyek ini disukai, apakah kolektif akan terbentuk, dan apakah pesawat pertama akan terkumpul. Dan pada kenyataannya sebenarnya semuanya sudah benar-benar siap, hanya tinggal terbang saja, memotong pita, tapi kami sudah tidak meragukannya. Selain Mei yang sudah saya sebutkan, kebetulan Mei tidak hanya akan memberikan sketsa ini, lebih tepatnya desain, tetapi juga beberapa desain lainnya. Sangat mungkin bahwa semuanya bisa dipublikasikan berdasarkan kompetisi ya untuk memberikan suara. Sergei, ketika kamu berbicara, suaramu tidak terdengar. Jika ingin mengatakan sesuatu, aku beri mikrofon. Selain itu, tim Mayovskoye Experimental Design bekerja pada gondola. Tentu saja para karyawan Aeronova, 34 insinyur, juga bekerja pada seluruh bagian lain dari perangkat. Ini adalah badan pesawat udara itu sendiri, dan juga badan pesawat udara lunak dengan desainnya, desain semua sistem gas udara, unit ekor, dan sistem kontrol, dan pembangkit listrik sepenuhnya merupakan tanggung jawab kami, dan juga transmisi putar dan desain baling-baling. Khususnya sekrupnya akan berada di dalam sebuah cincin, sekrupnya harus kami desain, yang satu mengalir keluar dari yang lain. Kalau kita mulai dengan contoh baling-baling apa di pasaran, baling-baling apa kita buat, pesawat udara apa kita buat, dan mesin apa perlu kita pasang di dalamnya. Dan secara umum konsensus ini mengarah pada fakta bahwa ia meminta untuk merancang sekrup pada akhirnya, dan semua proses ini sedang berlangsung dan departemen telah dibentuk, dan inilah yang sebenarnya telah dilakukan dalam 6 bulan ini. Komunikasi kerja telah terjalin secara efektif antara 35 orang yang semuanya mengerti jenis perangkat yang kita buat, kapan harus memproduksi komponennya, dan ada pertukaran informasi yang lengkap dan efisien di antara mereka. Mereka bekerja dalam satu lingkungan informasi, kami memperhitungkan semua dokumen, semuanya terstruktur, ada peraturan internal seperti dokumen baru di Google Drive, tetapi kami terus-menerus menduplikasinya ke penyimpanan lokal, cara menggunakannya, hak akses dikonfigurasi, obrolan dibuat, sub-obrolan dibuat, ini ada di Telegram. Kami menggunakan Google Drive, Telegram, dan penyimpanan lokal. Begitulah cara kami berinteraksi. Itu adalah interaksi utama. Jadi kami berkumpul sebagai satu tim. Jadi ada sebuah jadwal. Setiap Senin kami mengadakan rapat besar. Pada hari Selasa di dalam pusat teknik antara saya dan para kepala perancang. Pada hari Rabu mereka mengumpulkan kepala departemen mereka. Hari Kamis dan Jumat adalah hari kerja yang intens. Jadi kemungkinan besar salah satu hal utama yang telah dilakukan adalah tim kami mulai beraksi, dan sekarang kami akan mendapatkan hasilnya dalam bentuk perangkat terbang. Dan jika berbicara tentang mitra, Anda sudah melihat bahwa kami sudah berhasil terbang di stratosfer. Dan ini adalah mitra seperti Denis Efremov dari Stratonautica, dan juga mitra seperti Arkady dari MJTU Imiter Bauman. Arkady adalah direktur eksekutif yang terkemuka dan dengan bangga memimpin pusat rekayasa mahasiswa penerbangan di Bauman yang baru saja dibuka. Sebenarnya Meni Arkady sudah lama menjalankan kegiatan ini, tetapi baru secara resmi dibuka di Bauman, seperti di MAI, Pusat Rekayasa Mahasiswa. Pusat yang sama dibuka di Bauman yang didedikasikan untuk penerbangan udara, dan Arkady seolah-olah menjadi bagian dari proyek kami. Itu keren. Apa yang kami lihat yang sudah terbang, ya kami sudah terbang ke stratosfer beberapa kali dalam waktu 6 bulan ini.
kami melakukan beberapa peluncuran puncak. Itu ketika kami bersama Denis Efremov meluncurkan, katakanlah, muatan berguna di masa depan. Sebenarnya semua orang sudah tahu, saya sudah menjelaskan 20 kali, jadi saya akan ingatkan lagi bahwa ini adalah muatan berguna yang nantinya akan terbang di dalam pusaran polar dan secara umum melakukan komunikasi radio. Kami sudah melakukan beberapa peluncuran puncak untuk menguji hal ini. Secara bersamaan, kami bekerja sama dengan Arkadi untuk mengembangkan teknologi produksi selubung kami sendiri untuk perangkat yang dapat melayang lama. Proses teknis telah diatur, peralatan telah dibeli, dan bahan baku awal telah ditemukan dengan hati-hati. Akhirnya kami mendapatkan selubung stratosfer kecil pertama yang diproduksi secara massal di Rusia dan telah menguji 2 peluncuran pabrik. Kami sudah menyiarkan sebagian dari peluncuran itu. Seperti yang Anda lihat, peluncuran pabrik pertama tidak berjalan dengan baik, ya ia terbang, tetapi kami menurunkannya dengan kendali. Peluncuran kedua berjalan sesuai rencana, dan segera akan ada peluncuran ketiga yang sudah kami rencanakan untuk jangka panjang, untuk terbang. Kapan itu terjadi? Ada gambaran jelas. Sekitar sudah dipahami bahwa itu akan jatuh pada 22-23 Februari, tetapi salah satu peluncur utama memiliki ulang tahun, jadi kemungkinan besar itu akan ditunda seminggu lagi. Ya, jadi harap tunggu di awal Maret. Semua orang sudah siap untuk peluncuran, kami juga menantikannya. Ini saya tidak tahu semua ini adalah mitra, tetapi ingat kita juga berbicara tentang pelanggan. Tunggu, dari mitra. Mereka selalu tertarik untuk membeli balon udara. Siapa yang pertama membangun, dia yang akan menjual. DKB Otomasi di Dolgoprudny pada dasarnya itu adalah pabrik balon udara Soviet yang masih ada sejak zaman dulu, yang bahkan dibantu oleh Nobel dalam pembangunannya, dan mereka membangun balon udara, dan sekarang mereka masih aktif. Mereka memiliki kontrak pemerintah untuk sistem pengamatan. Kami telah menandatangani perjanjian besar tentang kerjasama dengan mereka secara resmi, dan kami saling membantu dan saling mendukung. Kami khususnya saat ini sedang menguji kain-kain dari mereka. Kami telah mengumpulkan banyak kain di pasar selama waktu ini dari berbagai sumber yang tersedia. Ada yang dari Rusia, Tiongkok, Taiwan, Korea, bahkan Amerika, dan semuanya memiliki sertifikat dan spesifikasi, tetapi kami tetap perlu memeriksa kembali secara kondisional permeabilitas gas, kekuatan ketahanan terhadap robekan, kemampuan untuk dilas, dan masih banyak lagi, dan laboratorium lengkap bekerja sesuai dengan GOST, dan semua pedoman adalah satu-satunya di sini, DKBA, dan DKBA sekarang membantu kami menentukan, telah membantu kami memutuskan pilihan kain utama untuk pesawat Nova Nuro 1, dan baru-baru ini mereka mengeluarkan kesimpulan, dan kami segera mulai memproduksi cangkang Nova Horus 1. Baiklah, semuanya sudah jadi, ada kainnya, dan sekarang untuk Nova Nuro 2, kami berencana untuk membeli kain tertentu, jadi ini mitra lainnya, DKBA Rostek. Sekarang beberapa orang telah mengirimkan nota kesepahaman, tetapi ini adalah ketika sebagai pelanggan mereka berasal dari negara lain, dari Kazakhstan, itu adalah perusahaan transportasi. Kami belum berencana untuk mengungkapkannya, tetapi secara umum mereka berencana untuk mengembangkan kegiatan di kapal udara dengan sangat baik dan luas. Mereka mengirimkan aliran barang mereka dalam jumlah jutaan ton, kemana dan dari mana, dan secara umum kami bekerja sama dengan mereka untuk mengembangkan lini balon udara tanpa awak khusus untuk pengangkutan, yaitu bagaimana ekonomi mereka akan diatur agar mereka mulai menggunakannya. Kami sedang melihat apakah mungkin untuk menciptakan hal semacam itu, apakah tidak mungkin dan kapan itu akan diciptakan, tentu saja. Itu adalah apa yang sedang terjadi hari ini, tentu saja. Sebenarnya ini sudah berlangsung lama, sejak awal proyek yang mereka sudah menghubungi. Ini adalah pekerjaan yang panjang, negosiasi, dokumen. Kamu bilang ini sudah pelanggan, sejauh yang saya tahu dari informasi internal bahwa dia tidak sendirian, bahwa ini adalah perusahaan nyata yang datang ke kantor dengan siapa kami melakukan negosiasi
Saya mengerti ya, ada kesepakatan bahwa kita tidak menyebutkan nama mereka sampai kita memiliki sesuatu yang ditandatangani dengan mereka atau sampai mereka sendiri setuju agar kita menggunakan nama mereka dalam pemasaran, karena kami ingin menceritakannya. Ada beberapa tuntutan untuk Nova 01, mulai dari periklanan hingga pemantauan yang serius. Ada beberapa di antaranya, tetapi saya tidak ingin menyuarakannya dan saya tidak ingin menandatangani apapun dengan siapapun sampai dia terbang dan menyelesaikan misinya. Maksudnya, ada sedikit tema pesawat udara di pasaran, bisa dikatakan, saat Anda bekerja keras dan akhirnya kelelahan. Nah, kapal udara itu dijual ke banyak orang, mereka memberi, dan pasarnya pun sedikit lesu. Dan saya tidak ingin Anda tahu, berdiri di tempat yang sama, di baris yang sama, seolah-olah ingin mengatakan sesuatu yang tidak ada. Nah, itu dia, Anda lihat, ia terbang, ia bekerja, ia ada di sana, itu saja. Ini adalah posisi yang sepenuhnya berbeda, itu saja. Di Nova 01 ada, di Nova 2.0 ada, di Nova 8.0 juga ada, di Nova 35.0 ada, di Nova 60.0 ada, seakan-akan bukan satu atau dua dan tiap orang butuh miliknya sendiri. Oh, ini juga pekerjaan besar dan kami minta Viktor Vasilyevich Morozov yang mengerjakannya. Dia yang mengumpulkan keinginan, boleh dibilang begitu, dari para pelanggan lalu membawanya ke pusat teknik. Mereka bilang bahwa pelanggan menginginkannya seperti ini. Pusat teknik bilang ini bukan piring terbang, tapi kami akan mencobanya. Viktor Vasilyevich, antara apa yang mereka inginkan dan apa yang kita bisa merintis jalan dan mencapai kesepakatan. Jika tentang pelanggan, itu urusannya dia. Anda dapat membuat webinar terpisah. Ya, saya ingin menerbitkan informasi ini. Mungkin akan diumumkan tahap pertama, lalu tidak ada pra-peluncuran. Ya, di sini juga ada yang menghubungi. Sebenarnya informasi ini terbuka. Kami belum menandatangani apapun dengan mereka, tetapi kami ingin, dan mereka juga ingin, hanya perlu mengembangkan interaksi yang tepat dengan mereka. Neymash dan Roskosmos baru-baru ini mengundang kami dan mengatakan bahwa mereka sangat ingin berpartisipasi dalam semua penelitian stratosfer, yaitu dalam eksperimen. Kami sedang melakukan eksperimen, kami mengembangkan teknologi. Mereka ingin berpartisipasi muatan berguna mereka dan melihat prospek besar dalam pekerjaan ini. Dan juga di Nova Sur 1, mereka memiliki rencana yang sangat baik dan bahkan ada rencana untuk Nova 2. Semua ini juga terkait dengan pemantauan dan siaran radio untuk kebutuhan Roskosmos yang sangat penting. Sangat menarik, kami berusaha dengan cara menemukan interaksi yang sangat ekologis dan harmonis dengan mereka. Menurut pendapat pribadi saya, ini adalah berita yang sangat bagus bahwa mereka akhirnya menghubungi kami. Jadi kali ini adalah apa yang ada, dengan kata lain, pada dasarnya proyek ini dimulai, tahap pertamanya dimulai dengan adanya tim yang sudah terbentuk, ada ruang di mana tim ini menjalankan aktivitasnya, ada kapasitas produksi dengan peralatan yang juga dibeli dengan uang yang sudah datang dari investor proyek, ada banyak mitra dalam komunitas koperasi. Ini adalah nama-nama yang cukup terkenal di Rusia, pemimpin di bidangnya masing-masing, dan Inka adalah klien potensial. Bukan hanya potensial, ini adalah orang-orang yang mengatakan kami akan berikan perangkatnya. Menurut saya, ini adalah posisi awal di mana tidak semua orang percaya bahwa ini akan terjadi, tetapi pada saat yang sama kami memulai. Saya melihat kita berkembang dengan cepat. Kadang ada berita dirigible sudah diluncurkan. Kita tetap perlu lebih cepat dan lebih cepat. Fedia ceritakan tahun 2025 apa saja tujuan dan tugas yang ada. Apakah kita sebenarnya tertinggal di antara perusahaan-perusahaan lain? Nah, jika kita mengacu pada pepatah Rusia ini, bahwa kita lama mempersiapkan tetapi cepat bergerak dalam 50 tahun terakhir, jika kita selama ini mempersiapkan, maka sekarang kita melesat, terlihat di antara yang lainnya, karena Brin, Airlander, dan orang-orang Cina, serta semua orang benar-benar telah mengerjakan proyek mereka selama beberapa dekade. Dalam waktu 6 bulan, kami telah membuat perangkat kecil, dan Anda akan melihatnya.
Selama tahun 2025, kami kemungkinan akan mengangkat Nova 2 ke udara, mungkin pada bulan Januari atau Februari. Kita lihat saja, mungkin juga di bulan Desember, itu tidak pasti. Saya ingin meluncurkannya dalam setahun, seperti yang kami janjikan. Kami meluncurkan proyek ini September-Oktober, kami masuk ke kantor bahwa dalam setahun kami akan meluncurkannya. Kemungkinan besar pada bulan September-Oktober kami akan menunjukkan selubung yang sudah sepenuhnya mengembang. Dalam bahasa Rusia, bukan yang belum selesai, tetapi yang sudah mengembang, gondola yang berdiri sendiri, yang sedang dirakit, di mana sudah bisa duduk, dan semuanya kemungkinan besar sudah berfungsi. Tapi mereka benar-benar tidak percaya bahwa kita bisa mengangkatnya ke udara tahun ini. Setidaknya Institut Penerbangan Moskow tidak percaya sama sekali. Dia bilang, kalian memberi kami tugas untuk mengembangkan, memproduksi, dan seterusnya dalam setahun. Dia bilang, kami butuh 2 tahun. Dia bilang, tidak 1 tahun. Nah, pada dasarnya kami sepakat dengan mereka bahwa kami akan mengambil semua produksi utama. Mereka sangat percaya bahwa kita bisa melakukan semua ini dengan cepat. Jadi kalau kita melakukannya, ini untuk tahun 2025 terkait perangkat, sebenarnya kita dan Jadi apakah itu berarti dalam tahun pertama ini rencana maksimumnya adalah kita sudah bisa mengangkat 2 dari 4 perangkat? secara kondisional, dalam tahun pertama kami mungkin akan membuat sekitar 130 drone kubik, beberapa di antaranya dalam beberapa modifikasi. Biarkan mereka terbang, mungkin kami akan membuatnya sesuai permintaan, untuk pameran, untuk pertunjukan, dan untuk iklan. Jika pesawatnya terbang, mungkin kita bisa sedikit memperbesarnya, kita lihat saja. Bahkan semuanya akan berada dalam skala yang lebih besar, yakni kemampuan kita dalam membangun dan memproduksi pesawat udara makin bertambah dengan sangat cepat dan efisien serta konsisten setiap bulan, setiap kuartal, dan semakin banyak peluang yang kita peroleh, semakin banyak sarana produksi, tentu saja semakin cepat pula kita akan mampu menghasilkan dan memodifikasi pesawat udara ini. Jadi pada musim panas sudah direncanakan dan akan lebih baik jika kita akhirnya memutuskan mengenai bidang tanahnya. Kita sudah memahami dengan jelas bahwa bidang tanah itu sebaiknya menghadap ke lapangan terbang suatu daerah, atau secara umum sebaiknya menjadi bagian dari lapangan terbang itu. Tentu saja kami juga perlu menempatkan bangunan sementara di lahan ini. Untuk saat ini, proyek melibatkan pembangunan rumah perahu besar, tetapi sekarang akan lebih baik untuk menempatkan struktur sementara untuk perakitan dan pengujian Nova Muro 1 T30. Sementara yang pertama masih tersedia, ada tempat untuk merakit dan mengujinya. Namun di masa mendatang akan lebih baik. Dan kemudian gunakan ruangan yang sama untuk pengelasan dan pengujian cangkang Nova 2. Jadi menjelang musim panas, jadi kami sudah lebih kurang memahami apa itu. Ini adalah struktur pneumatik yang cepat dibangun. Meskipun disebut sementara, nah sebenarnya masa pakainya bisa mencapai 5-10 tahun. Jadi tidak masalah, semuanya cukup baik. Di bawahnya akan ada pelat beton, dan hanggar yang bisa mengembang ini bisa dipasang dengan nyaman, dilengkapi dengan pemanas, air, listrik, dan semuanya cukup murah, cepat, dan fungsional. Menjelang musim panas, sebaiknya ini tentu saja sudah selesai dan kemungkinan besar kami akan melakukannya. Kami ingin melakukannya lebih awal, kita lihat saja. Dan di dalamnya kami sudah memproduksi modifikasi pertama dari Nova Noso 1 yang berukuran 130, hampir selesai. Di dalamnya kami sudah bisa memproduksi beberapa modifikasi lagi, dan di sana kami juga akan mengelas selubung Nova 2. Kami sendiri dengan beberapa tambahan. Jadi pada musim panas kami akan memiliki bengkel pemotongan dan pengelasan, serta basis pengujian kecil yang awalnya akan digunakan untuk pengujian 130, dan kemudian untuk pengujian pneumatik dari selubung Nova 2 menjelang musim panas. Apakah ada area tambahan yang akan disewa? Di kasus ini kita perlu menyelesaikan masalah tanah secara final, entah itu akan menjadi tanah sewa dari bandara atau tanah sewa yang dekat dengan kota. Dan sekarang ini, ya memang benar-benar pekerjaan besar di tanah ini sedang sangat benar-benar berlangsung, di mana semua ini akan ditempatkan nantinya. Ya, lapangan udara tertentu sedang dibangun baik di wilayah Moskow maupun di luar wilayah Moskow. Mari kita lihat ya pada kondisi yang ditawarkan.
Kami juga mengembangkan pemahaman tentang perlunya waktu, jadi bukan struktur sementara, lebih tepatnya basis untuk pengelasan selubung, karena sebelumnya ada harapan dan ilusi sebelum proyek diluncurkan, harapan dan ilusi itu hancur, dan kenyataannya adalah bahwa tidak, harapan itu juga hilang, muncul rencana konkret tanpa harapan, sudah ada rencana pelaksanaan secara umum dan jelas, dengan rencana yang terperinci dan rinci secara mendetail. Begitulah pengembangan balon udara Nova 8 dimulai. Ini berukuran 8.000 kubik jika untuk penumpang wisata bisa menampung 19 orang, atau 2 ton untuk perjalanan beberapa ribu kilometer jika untuk kargo lebih besar, lebih cepat, dan lebih menarik. Nah, yang paling penting saya selalu bilang bahwa semua balon udara itu sebenarnya hanya balon dengan beberapa propeller. Jika sistem pengendalian balon ini tidak berfungsi, kami melakukannya dengan sangat baik. Kami telah membuat kemajuan besar dalam menciptakan sistem kontrol sebagai sistem terpadu, bahkan kami tidak perlu membelinya dimanapun, tidak ada yang mengembangkannya untuk kami mengembangkannya sendiri sepenuhnya dari awal, baik kompleks pengiriman dan kontrol berbasis darat untuk satu perangkat, maupun sekumpulan perangkat dengan semua antarmukanya. Ada hanya beberapa perusahaan di seluruh dunia yang bisa membanggakan bahwa mereka memiliki program seperti itu dan mereka menjualnya dengan harga yang sangat mahal, dan mereka tidak akan pernah memberikannya kepada kami, karena kami berada di bawah sanksi. Namun negara kami secara khusus berada dalam situasi ini, dan fakta bahwa kami bisa menyelesaikan pekerjaan besar yang sangat berat dalam waktu 6 bulan menunjukkan banyak hal tentang tim yang kami bentuk, serta semua interaksi internal. Jadi, apakah saya benar memahami bahwa sekitar 4 bulan yang lalu, kami memiliki video dengan Milad, salah satu orang tersebut? Ketika semuanya baru dimulai, Ya, Milad masih menggambar skema pertama di papan, kami berpikir memberitahu kalian penonton tentang situasi. Saat itu kami mewawancarainya, dia menjelaskan beberapa dasar dari proyek tersebut. Tentu saja semuanya telah berubah secara signifikan sejak saat itu, dan itu adalah skema yang sangat sederhana. Tetapi luar biasa bahwa apa yang kami rekam bersama Milad saat itu, sekarang sudah berkembang menjadi sesuatu yang serius. ya, tentu saja sangat keren untuk menembak dan berkembang. Itulah yang kami lakukan. Ini tentang dengan siapa lagi kita berinteraksi dengan orang lain, dan berinteraksi lebih banyak lagi. Sistem manajemen yang membantu kita untuk melihat Institut Bauman, sistem membantu kita untuk melihat Universitas Negeri Lomonosov Moskow, sistem manajemen membantu kita untuk melihat Institut Teknologi Massachusetts, hampir secara resmi. Yang paling lucu dalam hal ini adalah semua orang IT bekerja hanya atas permintaan. Mereka hanya membantu proyek ini. Mereka bilang, wow, balon udara, tentu saja kami akan membantu. Sementara kami mengamati proses ini, semuanya sangat menarik, biarkan mereka bekerja. Terima kasih banyak kepada mereka atas bantuan ini. Kami bergerak maju dengan langkah yang sangat cepat, dan di laboratorium sekitar 8 arah juga terdapat pembangkit listrik yang sudah akan diuji pada Nova 8, sedang dikembangkan secara penuh, dan juga sudah ada banyak mitra industri yang sudah muncul, dan semuanya sudah dilakukan, tetapi kami belum memberitahu Anda tentang pembangkit listrik tersebut. Kami merahasiakan semua ini sampai berhasil. Meskipun dalam webinar dengan Arkadi, sedikit terlihat perangkat ini di belakang Arkadi, jadi kalian bisa menonton kembali webinar tentang stratosfer dan mencoba menebak apa sebenarnya ini. Tahun ini, kami memang berjanji untuk menceritakannya. Sistem ini memiliki kapasitas 300 kW dan beroperasi dengan bahan bakar, efisiensinya mirip dengan mesin diesel, bahkan mungkin lebih efisien. Jadi tahun ini, sistem ini dengan kapasitas nominal 300 kW dan 400 kW dalam mode jangka pendek. Tetapi cukup lama, akan dipasang di stand dan diuji, kemungkinan besar sekitar pertengahan musim gugur. Kami berharap lebih awal, tapi perancangan sudah selesai. Sekarang kita sudah memasuki tahap produksi dan pengadaan komponen utama, serta pengadaan barang yang bisa dibeli, dan kami sangat dibantu oleh saudara besar kami dari Cina. Sebenarnya orang-orang Cina sudah melangkah cukup jauh, itu mengejutkan semua orang
Di sana, tentu saja untuk sistem ini dibutuhkan generator listrik. Baiklah, itu detailnya. Sangat menarik. Nanti saya akan bercerita lebih lanjut tentang stratosfer, rencana untuk stratosfer. Kami memang berencana untuk meluncurkan kelompok orbit ini dan rencana tersebut tidak hilang kemana-mana. Sekarang kami sedang melakukan peluncuran final dan setelah peluncuran yang telah dilakukan, kami mulai memproduksi serangkaian perangkat ini dan juga dalam webinar itu bersama Arkasha, saya membicarakan tentangnya. Kami telah merencanakan pengembangan khususnya dalam kapasitas angkut dan teknologi yang digunakan. Menjelang musim panas, akan ada lompatan kualitas, dan banyak orang yang menunggu lompatan ini dari kami, karena apa yang kami lakukan sekarang sudah sangat menarik bagi mereka. Dan yang lebih menarik adalah apa yang akan kami capai pada akhirnya, dan kami akan melakukannya dengan sepenuh hati dan dedikasi. Mengenai apa yang akan terjadi di laboratorium dalam setahun, kami sangat antusias. Akan ada banyak momen penting yang sangat berkesan dan terkait erat dengan balon udara. Ketika balon besar berada di hanggar, kita perlu mencari kebocoran helium secara kondisional, tetapi ini bukan lubang besar yang jelas terlihat, melainkan bisa jadi cacat kecil di sambungan las. Jadi, bagaimana cara menemukannya? Ada beberapa usulan dan sekarang sudah mulai dikerjakan dalam tahap pengembangan sistem pembersihan helium di dalam pesawat. Ini juga proyek dari laboratorium dan semuanya akan selesai tahun ini. Sebelumnya helium karena tekanan dari perangkat, tetap saja udara masuk ke dalam selubung dan helium keluar dari selubung. Dan frekuensi helium di pesawat udara dapat berkurang signifikan dalam setahun sebesar 5 hingga 10%, tergantung materialnya. Kita akan mengatasi masalah ini, namun pada umumnya fakta bahwa helium dalam selubung akan terkontaminasi adalah kenyataan. Jika ia membawa 1 ton dan tiba-tiba bisa mengangkat 100 kg lebih sedikit, itu tidak terlalu mengkhawatirkan. Namun jika ia membawa 10 ton dan 1 ton lebih sedikit, itu sudah sangat mengkhawatirkan. Semua helium ini perlu dikeluarkan, dibersihkan, dan dimasukkan kembali. Ini adalah prosedur yang cukup panjang, dan di laboratorium Artyom, Denis, dan sekarang ada 1 orang lagi. Sebenarnya tuh ada banyak orang yang bekerja di sana, tetapi 2 orang ini resmi. Mereka sedang mengerjakan produksi dan pengembangan, lebih tepatnya pengembangan laboratorium sistem pembersihan helium di dalam pesawat. Sudah ada beberapa konsep, dan semua sudah dibeli dan diproduksi. Ada juga beberapa proyek untuk mengubah daya apung. Denis memanaskan dan dia akan mengangkat lebih banyak daripada yang dia angkat sebelumnya. Jadi pemanasan ini adalah metode kuno dan khususnya ionisasi helium adalah arah yang akan diambil semua ini. Ini jauh lebih mudah untuk diatur dan bisa mengubah daya apung secara instan. Ini adalah arah yang sangat eksperimental, tetapi tahun ini para pemuda berjanji akan memberikan hasil tertentu. Mari kita lihat apa yang akan terjadi. Nah, seperti yang kita ketahui, ada juga beberapa arah paralel lainnya yang mulai memproduksi blok daya untuk ionisasi dampak ini. Ternyata blok daya yang sangat dibutuhkan ini dalam berbagai sektor industri. Di industri, mereka sangat kekurangan, permintaannya sangat tinggi dan terus meningkat. Jika perusahaan kami bisa meluncurkan produk semacam ini ke pasar tahun ini dengan cepat, dapat dikatakan dengan yakin bahwa laboratorium sudah mencapai titik impas. Itulah sebenarnya kebenarannya, kabar baik yang sangat penting dan berharga, dan juga sistem komunikasi yang sangat penting. Itu saja. Kamu sudah menyentuhnya dengan cepat, sebenarnya ini sangat penting dan menarik bahwa kita memiliki, katakanlah bagaimana menyebutnya dengan benar, departemen atau bagian dari proyek yang bertanggung jawab atas arah masing-masing. Di setiap bagian itu seharusnya bisa dibilang ada kondisi komersial. Kami berbeda ya dan tidak akan berhasil. Jika kita berbicara tentang seluruh industri, setiap arah kecil dalam industri ini harus efisien, tentu saja harus menguntungkan. Akan ada beberapa arah yang mendapatkan subsidi, dan biasanya itu terkait dengan ilmu pengetahuan. Seperti itu, nah orang Amerika tahu bagaimana mengkomersialkan ilmu pengetahuan, itu bagus. Dan ya, setiap arah harus mencapai titik impas dan Ruslan dengan produksi akan mencapainya. Dan saya rasa kalian sudah bisa memahami dan menghargainya. Helikopter yang mereka rancang ya
Saya ingin bertanya tentang itu ya. Sudah bilang A, kan sekarang harus bilang B. A sudah dikatakan ya. Nah, kenapa kamu bilang B? Bahwa helikopter sudah dirancang, ada beberapa unit yang sudah ada, terbang, dan ada di Zhukovsky. Ada 60 pre-order untuk helikopter ini, dan selanjutnya hanya tergantung pada keinginan dan helikopter kan. Kami akan segera menunjukkan quadcopter. Saat ini quadcopter sedang diuji, dan secara umum jika semua ini akan diproduksi secara massal, sebagian besar elemen ini harus diproduksi. Jika sudah ada produk yang sudah siap dan ada permintaan untuk itu, maka itu bukan arah utama. Dan ini langsung seperti, balon udara, helikopter, dan quadcopter tidak. Proyek balon udara, tetapi dalam konteks misalnya balon udara besar, perusahaan kami tetap akan menghadapi kenyataan bahwa kami harus mengintegrasikan balon udara dan quadcopter sebagai mikrodrone, pengantar untuk yang besar, dan kelompok helikopter dengan mesin baling-baling akan digunakan, dan bagus bahwa kami sudah mengembangkannya. Tetapi jika ini bisa, katakanlah, tentunya menguntungkan dengan memproduksinya, kenapa tidak? Saya juga sangat tertarik sekali dengan tema ini. Saya rasa ini sungguh menarik. Mari kita lihat apa yang akan terjadi. Saya benar-benar penasaran. Rencananya, tahun ini juga akan dialihkan ke produksi, karena saat ini mereka bersinar di area seluas 300 meter persegi. Dan ada lagi 300 meter persegi yang digunakan sebagai hangar dingin, di mana drone sedang diuji, mereka terbang di sana, langit-langitnya yang sangat tinggi, tidak ada apa-apa di sini. Dan kami benar-benar cukup dengan 300 meter persegi ini untuk memproduksi satu gondola balon udara Nova 2. Tetapi tentu saja kami ingin produksi ini sedikit lebih besar daripada kantor. Setidaknya 2 kali lebih kecil dari kantor, dan sangat luar biasa. Kami melakukannya dengan hati-hati dan penuh perhatian, dengan cermat. Ya, secara keseluruhan, jika dilihat sekilas, banyak rencana, pekerjaan banyak, semuanya sibuk. Ya, kita sebenarnya perlu meletakkan barang-barang ini yang sangat penting dan harus selalu diceritakan sendiri. Nah, sekarang sebenarnya Sudah terbentuk karena sebelumnya kosong. ya, itu dapat diringkas lebih ringkas. Masih dalam rencana Pavel Igorevich untuk membuat departemen media yang akan merilis semua ini. Kita melangkah dengan cepat menuju itu. Jadi secara umum, sekali lagi, ternyata secara harfiah dalam waktu 1 jam, dikompresi, kami mencoba memberitahu Anda seberapa banyak kemungkinan untuk mengkompresi dalam 1 jam jumlah informasi yang ada. Pertama, apa yang telah dilakukan sebagai bagian dari pra-peluncuran dan untuk memberitahu bagaimana proyek ini pada dasarnya akan dimulai, bahwa pada tanggal 4 Maret kita akan memulai tahap pertama bulan Maret, ya, benar, dan selama tahun 2025, seperti yang Anda dengar gitu, bahkan ada lebih banyak rencana yang sangat ambisius, dan saya yakin bahwa bahkan, mari kita ambil ini sekarang, seseorang berpikir, ya ini banyak sekali. Ya, ini banyak, tetapi ini mungkin dan bahkan jika kita merealisasikan setengah dari ini, saya rasa itu akan menjadi terobosan besar. Tapi itu pendapat saya berharap semuanya bisa terwujud. Tapi kami semua menunggu perangkat pertama. Saya juga yakin bahwa begitu Anda melihat balon udara pertama, ya, saya juga keyakinan pada proyek ini akan meningkat X10, X100 karena satu hal adalah menunjukkan gambar, satu hal adalah percaya saja, dan hal lain seperti yang mereka katakan adalah melihat balon udara itu. Faktanya, pelanggan besar dan terkenal datang ke nama-nama insinyur yang bekerja untuk kami, kepada Boris Alexandrovich Ivchenko, kepada Vadim Vasilyevich Zubkovich, kepada Dmitry Sergeyevich Khmel. Ini adalah orang-orang dengan nama-nama dan gelar-gelar seperti itu yang sangat dihormati di kalangan yang tepat. Jadi proyek kami sangat beruntung ya bahwa mereka bersama kami dan kami bersama-sama ya melakukan semuanya. Kami mendapat banyak pertanyaan. Saya bertanya, Gi, apa pertanyaan dari semua platform? Mereka sekarang mengirimkan pesan pribadi kepada saya dan mereka langsung ke pokok permasalahan. Jadi saya ingin menjawabnya. Mari saya mulai membacakan dan kemudian kita lihat siapa yang akan menjawab apa. Pertama, mengenai apakah balon udara diperlukan dalam arah militer yang mengangkat berbagai, katakanlah elemen tempur ke stratosfer.
Sebenarnya seberapa jauh kita melihat ke arah ini dengan lebih mendalam, atau apakah kita hanya fokus pada bidang sipil? Hanya untuk sipil, pertanyaannya lebih bersifat politik, lebih berkaitan dengan bagian saya tidak tahu tentang keamanan seluruh proyek karena ini adalah proyek internasional. Balon udara ini adalah transportasi damai seperti Semua jelas. Tolong sebutkan kemungkinan munculnya bursa internal pada paruh pertama tahun ini. Ini berkaitan dengan pertanyaan tentang proyek mesin Duyunov. Lihat, saat ini kita tidak bisa membicarakan bulan tertentu, kapan pendanaan proyek akan selesai, mesin Duyunov atau proyek Solomash. Tapi di sisi lain, kita berbicara tentang tahun 2025, jadi tahun 2025 di sini harus menjadi tahun yang menentukan karena pertama-tama sepertinya sudah ada. Dmitri mengatakan kepada Alexander Duyunov dan kepada Sergei Semenov bahwa salah satu tujuan utama Solomash adalah mencapai titik impas dan profit, benar kan? Ya, itu berarti bahwa investasi perusahaan juga tidak akan memerlukan, dan jika pendanaan dihentikan, kita akan membuka bursa internal. Oleh karena itu, tujuan kita di tahun 2025 adalah agar semua peristiwa ini terjadi dan semuanya saling terkait. Bicara tentang itu, saya tidak bisa berjanji tentang paruh pertama tahun ini atau bulan tertentu. Tapi tahun 2025, kita akan bekerja agar semua ini terjadi. Sampai 4 Maret, syarat pra-peluncuran berlaku hingga 4 Maret. Syarat pra-peluncuran mulai berlaku termasuk, mulai tanggal 5 Maret. Syarat-syarat pembiayaan tahap pertama sudah dimasukkan 2 kali lipat. Maksudnya, jadi jika hari ini Anda tahu tentang proyek ini dan Anda menyukainya seperti ribuan investor lainnya, Anda masih bisa berpartisipasi dengan syarat saat ini. Apakah ada rencana untuk mengunjungi pabrik bagi para investor? Saya tunjukkan please perluas apa yang ditanyakan. Ini dia penerbangan, ini balon udara. Yang pertama akan terbang. Apakah kita investor akan diundang ke acara ini? ya tentu saja saya pikir untuk setiap penerbangan kita akan mengadakan perayaan semua yang bisa datang. Datanglah, kami akan memiliki seluruh lapangan es. Jadi secara umum kami akan mengumumkan tentang peristiwa ini. Ya pada prinsipnya Kiku, kita bisa mengundang. Semua yang mau, ini bukan rahasia besar dan tidak ada yang aneh. Jadi, proporsi apa yang akan berubah untuk saham, para calon investor ingin mendapatkan jawaban yang jelas. Sergei, hari ini Anda berbicara tentang angka dan juga kita sudah berbicara sebelum webinar dimulai tentang jumlah saham di awal proyek, matematika. Saya mengerti sampai hari ini semuanya masih berlaku, semuanya sesuai kan? Ya. Cerita ini diproses dalam proyek sebelumnya, dalam proyek ini secara kasar itu tidak terlalu penting. Dalam hal apapun, yang terpenting adalah agar tetap ada jumlah mereka dalam persentase terhadap total, dan bagaimana mereka akan berubah di sana, dari jumlah berapa, itu tidak penting tentang itu. Apa yang kamu tanyakan sedikit berbeda, jadi berapa banyak saham yang telah kita realisasikan pada tahap ini, secara kasar berapa banyak yang masih bisa kita dapatkan. Di sini saya hanya melihat ada beberapa pertanyaan tentang saham, jumlahnya dan dispersinya. Tidak. Kami telah menetapkan sekitar 50 miliar saham, dan kami juga telah menyertakan cerita lain di dalamnya. Kita juga tidak akan membahasnya secara mendetail sekarang, tetapi jika ada sesuatu yang tiba-tiba berubah, sangat mungkin bahwa mungkin kita akan hanya dari bagian saham yang disimpan, dia hanya akan lebih memperhatikan, sudah merealisasikannya, jadi tidak akan ada pengenceran, tidak akan ada peningkatan jumlah saham. Jika itu akan dilakukan dengan mengorbankan bagian tambahan yang diberikan saham, sekarang saya ingin mengingatkan bahwa 91 akan dicadangkan. Ya, ini adalah bagian dari berbagai situasi. Jika hanya perlu pendanaan, perusahaan hanya lebih besar. Jika ada investasi, Tapi secara umum semua matematikanya tetap terjaga. Secara spesifik di sana, menurut saya kita memiliki 50 miliar saham untuk 500 juta saham 110, itu jadi menurut saya ya, jadi kurs konversi, jumlah saham, jumlah tahap, semua yang telah dinyatakan itu adalah 20. Kami memiliki pendanaan, semuanya masih berjalan. Semua di sini tidak ada perubahan. Bagus. Jadi sekali lagi pertanyaan tentang bursa internal terulang.
Apakah tidak berbahaya mengunggah informasi ke Google Drive? Apakah bisa menggunakan analog domestik? Ya, semuanya diduplikasi. Ya, saya bilang ya semuanya diduplikasi. Ya, Google. Jika Google Drive akan diblokir oleh Roskomnadzor, kami sudah memiliki semua keputusan. Untuk itu ada semua, tentu saja diduplikasi baik di dalam negeri maupun di platform domestik, seperti yang Anda katakan, tetapi faktanya di Google lebih nyaman. Di sana ada banyak layanan keren, dokumen, tabel, presentasi, dan semuanya. Tapi secara bersamaan kita benar-benar beralih bukan hanya ke solusi berbasis cloud. Yaitu Mas, dalam solusi PLM, T-Flex ini mungkin akan memakan waktu sekitar setahun. Ya, itu bisa memenuhi kebutuhan. Untuk menggunakan Google, Jadi mungkin di tempat lain juga diduplikasi, kan bukan seperti di Google Disney. Ya, jadi mengenai iklan dalam bahasa apa, banyak iklan lebih dari 5 menit dan film. Semuanya akan diterjemahkan ke dalam semua bahasa. Yang harus dilakukan. Menurut saya itu berarti kita harus melakukannya. Saya harap Sergey terdengar jelas, bahkan video ini akan ditampilkan dalam banyak bahasa. Jadi untuk penggunaan pribadi negara, Anda akan membuatnya seperti untuk keluarga lebih dari 60 orang. ya, di sini kita perlu secara umum memahami form factor dari balon udara itu kemungkinan besar seperti yacht yang ada di laut. Di sana keluarga Tamara pergi, ya, di sana bisa muat satu keluarga dengan layarnya, muat satu keluarga dan santai. Dan bersantai dan berwisata. Nah, kemungkinan besar dalam format seperti ini ya bisa. Dan perlu Ya, bertanya, ada penerbit proyek, kami akan jadi pemegang saham Aeronaut. Menulis surat dukungan, mereka akan cari aplikasi Anda, kami berusaha menemukan semua orang. Mungkin ada yang Anda kirim ke tempat salah, jadi tulis ke dukungan. Jadi, 3 pertanyaan untuk Sergei Semenov bersuara tentang paket anak-anak umumnya. Apakah akan ada paket anak-anak, paket untuk anak-anak? Kita memilikinya di mesin Duino, tetapi tidak di Aeronaut. Baiklah, Mat. Kami akan melakukannya karena semua alatnya kami telah meluncurkan proyek ini dan semua yang berakar akan kami lakukan. Apakah mungkin untuk menggabungkan saham ke dalam jumlah total paket kita tanpa perlu pengesahan notaris setelah menjadi perusahaan terbuka? Pertanyaannya tidak terlalu jelas, tetapi sepertinya jika kamu memiliki beberapa paket investasi, apakah mungkin entah bagaimana di wajah. Saya tidak bodoh ya, saya tidak mengerti. Baiklah, jika ini, bagaimana mengingat semuanya? Bertanya, apakah itu mungkin? Iya, jika Anda memiliki beberapa paket investasi, Anda akan mendapatkan sekumpulan saham, Anda akan memiliki jumlah total saham. Apakah mungkin untuk mentransfer saham Anda ke paket anak pada bulan Desember 2025 di tahun 2026? Tahun ini investor bisa transfer sebagian saham ke paket anak-anak. Lihat, Sergei menjawab mereka belum ada. Jadi, hal itu belum memungkinkan di masa depan. Bisa dilakukan sendiri. Ini adalah momen teknis. Nah, sesuai dengan itu, kapan secara umum pesawat udara pertama akan terbang? Apakah para investor bisa terbang di balon udara ini sebagai salah satu yang pertama? Tidak ada salah satu dari keputusan pertama yang diambil dengan hati-hati. Para penguji akan menjadi salah satu yang pertama terbang ke sana, dan jika mereka tidak bisa, ya tidak bisa. Saya mengerti. Pertanyaan membahas ini, investor bisa. Ya, tentu saja. Nah, mereka bertanya apakah itu akan terjadi dan apa yang akan dilakukan dengan janji itu yang sudah diberikan. Nah, setelah semua ini disertifikasi, izin diperoleh, dan pilot dilatih, semua penguji mesin hidup, dan semua hal lainnya, tentu saja ini sangat keren. Bagaimana kita membangun komunitas? Secara keseluruhan, tentu saja melihat ke buah dari partisipasi kita, sangat menyenangkan sekali melihat apa yang terjadi di sana. Pergi ke Lupsu di Lumashno, kamu hanya berjalan melingkar, dan apa? Kamu melakukan ini dengan sia-sia, tidak menyenangkan. Jadi pertanyaan berikutnya, di balon udara, ketika jumlah orang yang tertera dalam versi tanpa awak, mengingat tidak adanya pilot ketika semua penumpang akan sesuai dengan yang tertera.
Apakah pemuatan direncanakan dengan melibatkan manusia? Jadi pertanyaan seperti ini. Saya mengerti ini seperti dalam bersih tanpa awak. Dengan melibatkan manusia, kemungkinan besar ya awalnya itu akan dimekanisasi. Pemuatan dan pembongkaran akan memerlukan manusia. Di masa depan sudah cukup terotomatisasi. Tapi itu sudah pada tahap pengembangan yang cukup luas, tepat arah transportasi dan logistik. Jadi pada awalnya itu terlalu mahal dan tidak perlu. Dan selanjutnya, ketika mereka sudah terbang kemana-mana, otomatisasi ya jauh akan berkembang. Jadi perusahaan Aeronova akan layanan transportasi dan Koi hanya menjual teknologinya. Ya, kami awalnya sudah bilang bahwa ini akan menjadi kelompok perusahaan yang besar, kemungkinan besar. Itu adalah perusahaan holding, bukan layanan dan penjualan, operasi dan perawatan, serta pengembangan. Kenapa ini seperti ini? Nah, mengenai itu, hari ini sudah beberapa kali dibicarakan oleh semua matematikawan, matematika, semua yang awalnya dideklarasikan 20 tahap, di setiap tahap ada rentang jumlah yang akan terlibat, seperti yang dikatakan Sergei, dari 1,5 hingga 5. Kita memahami di setiap tahap berapa banyak yang akan terjadi selanjutnya. Semua matematika kita di sini cocok. Jadi, tentang Alexander Nikolaevich Kirillov ditanya bagaimana kematiannya akan mempengaruhi proyek. Kita harus mengubah semuanya. Tentu saja, semua jadi sedih. Karena dia orang yang baik, seorang perancang yang baik, dan ya ada jasanya dalam memulai proyek ini. Kami buta mengenal balon udara melalui dia, tapi kolektif yang sekarang sudah terbentuk sangat mandiri dan dapat merealisasikan proyek balon udara apapun. Sedih karena Alexander, tapi kita harus menjaga keselamatan. Berapa ukuran dari yang baru 130? Oke, saya melihat pertanyaan ini sebelumnya. Saya bisa mengirimkannya sekarang juga. Gambar kecil, tampak umum, disebut baru 130 di chat di Telegram. Jadi silakan masuk dan lihat. Jadi, apakah akan ada fungsi untuk pembayaran cicilan lebih awal? Sementara ini tidak ada dalam agenda, tapi saya memperkirakan kita akan mendorong orang-orang untuk membayar cicilan lebih awal. Kenapa? Ya, karena dalam proyek ini kita memiliki cicilan hingga 50 bulan. Jadi seperti yang dikatakan Sergei, jumlah uangnya cukup besar. Sekarang ya, dalam cicilan yang harus dibayar oleh orang-orang kok ada, tapi mereka diperpanjang selama 3 hingga 5 tahun. Dan itulah mengapa jumlah bulanannya tidak sama besar. Seperti yang mungkin terlihat pada awalnya, ketika kamu melihat bahwa ada lebih dari 10 juta dolar dalam cicilan, itulah sebabnya kita akan mendorong agar orang-orang membayar lebih cepat. Mungkin kita sudah membahas ini. Dan mungkin durasinya akan dipersingkat, yaitu menjadi 50 bulan, seiring waktu tidak akan ada cicilan yang begitu panjang. Seperti sekarang, ya ini adalah mesin di Dueno. Cicilan maksimal 10 bulan karena proyek hampir selesai, tidak bisa lagi 20 atau 30 bulan. Logika di sini akan sama persis. Dan pertanyaan terakhir, seperti yang saya pahami, berapa banyak tempat yang tersisa dalam daftar 5.000 investor pertama Aeronova, 5.000 dolar, ya investor Aeronova. Di sini kita bicara tentang klub. Langsung saya katakan, informasi ini tidak ada pada saya. Saya tahu bahwa klub ini semakin penuh, dan itu terjadi dengan jujur. Ya, kami memiliki yang disebut klub pendiri, perusahaan Sloy Group. Ini adalah investor pertama yang bergabung dalam proyek kami. Kami memiliki klub 1000 dan klub 100. Anda bisa masuk ke setiap klub. Jika Anda menjadi anggota klub ini, Anda akan mendapatkan kondisi yang menguntungkan untuk investasi masa depan, mendapatkan manajer pribadi, dan banyak hak istimewa lainnya yang akan Anda dapatkan selamanya, seperti strawberry. Oleh karena itu, jika Anda ingin menjadi anggota klub 100 dan 1000, tulis ke dukungan teknis. Mereka akan memberi Anda uraian lengkap tentang apa yang perlu Anda lakukan untuk ini, dan apakah masih ada tempat. Kami kehabisan tempat di proyek pertama kami sekitar setahun sebelumnya. Di sini, hal itu akan terjadi lebih cepat, tetapi dalam beberapa bulan ke depan, tempat akan habis. Jadi kau harap perhatikan hal ini.
Jadi saya tidak punya pertanyaan lagi. Saya rasa kita bisa menyelesaikannya. Rekan-rekan, terima kasih banyak. Saya melihat di berbagai platform bagaimana orang-orang menonton kami, banyak penontonnya. Senang sekali tema ini menarik bagi Anda. Pertanyaan-pertanyaan juga menarik terkait dengan makna. Saya harap kami telah memberikan semua informasi yang Anda butuhkan. Syarat suka ya. Ya, tentang syarat suka. Ayo kita periksa. Ya, hanya saja saya melihat ada sedikit kebingungan di sini karena saya katakan untuk menaruh suka di satu tempat, saya lihat ada mitra di sana, sudah disebar di tempat lain. Secara umum, ya terjadi sedikit kebingungan di sini, tapi saya melihat bahwa di grup Solar sekarang sudah banyak yang memberikan suka. Sedang menulis penjelasan akan mengatakannya suara, sedang mengirimkan tampilan umum dari pesawat udara Kubik 011, 30 yang baru. Tampilan umum bukanlah seperti apa tampilan zona tersebut. Pada akhirnya tampilan umum ini adalah ukuran geometris utamanya yang bersifat kondisional. Ini kan tanpa desain dan hal-hal lainnya. Ini adalah yang pertama dari mana pengembangan dirigible dimulai, yaitu menentukan tampilan umum, apa yang mempengaruhi perhitungan, aerodinamika, dan pengaturan lainnya. Jadi jangan terlalu memperhatikan desainnya. Bayangkan, kontaknya mengubah desainnya, dan saya masih belum bisa terbiasa dengan itu. Saya tidak bisa membuka siaran untuk melihat jumlah suka dengan baik. Rekan-rekan, mari kita lakukan seperti ini. Kita dalam hal apapun, sekarang kita lihat berapa banyak suka yang akan ada, dan begitu kita melihat bahwa di siaran ini bahkan tidak dalam siaran langsung, lebih dari 100 suka. Katakanlah Fedor dan Fedor akan mengirimkan, tapi saya melihat 42 suka, 8 repost. Kita harus masuk ke dalam karena di dalam tangan orang-orang memberikan suka, ya, karena di dalam orang-orang memberikan suka. Di vKontakte, kekuasaan telah melakukan sesuatu demi keadilan. Mari kita lihat di vKontakte di grup yang memegang pancake di grup resmi. Di sana, tapi sangat sedih, nggak ada yang ingin melihat gondola. Jadi teman-teman, tekan di sini. Kamu tidak terlihat sepenuhnya, tapi jika seiring waktu suka-suka itu terkumpul, kita akan lihat. Iya, begitu stylish, jadi kita bisa melakukannya. Di akhir, apa yang diinginkan, kami telah membuat rencana untuk tahap berikutnya. Terima kasih banyak kepada semua yang telah aktif terlibat dalam setengah kekosongan informasi ini, setengah kesibukan. Di sini, meskipun dengan semua yang terjadi di dunia, saya tetap percaya. Ada pulau seperti ini, seperti halnya dengan positif, ada perspektif atau sesuatu yang menarik. Jadi bergabunglah bagi yang belum bergabung dengan minat. Saksikan, ini adalah serialnya. Grup Solar, bagian. Nah, dilanjutkan. Sampai jumpa. Jadi mungkin sebelum memulai tahap berikutnya, kita mungkin akan siaran lagi. Kita akan siaran. Jadi video itu adalah pengumuman semua. Semoga baik-baik saja. Sampai jumpa.